Oke, teman-teman, selamat pagi. Ada wajah-wajah yang sudah lama tidak saya jumpai. Kalian sudah remaja ya sekarang ya. Oh, ada yang udah teman-teman dari remaja. Julian itu juga dari dulu itu. Oke, teman-teman, hari ini kita khusus mau ngomong tentang bersyukur ya. Suara saya kedengaran kan ya? Oke ya. Oke ya. Oke. Kita mau berbicara tentang bersyukur. Untuk merenungkan hal ini, saya pikir kita perlu melihat balik lagi ke awal mula sejarah kehidupan manusia. Oke, kita buka kitab Kejadian 1, teman-teman. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 kita baca sama-sama. Teman-teman baca di rumah, saya akan bacakan buat kita semua dari sini ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke teman-teman, kita tahu bahwa kitab Kejadian ini menyingkapkan satu misteri yang sebelumnya kita belum lahir kan. Pada waktu ini terjadi, kita satu pun belum ada yang lahir. Di sini kan dibilang bahwa bumi itu belum berbentuk loh teman-teman. Kalau sekarang kita ngelihat bumi itu bulat, oke kita sepakat di sini semua bumi itu bulat ya. Bumi itu nggak datar, bumi itu bulat dan kosong. Di sini dibilang belum berbentuk, maksudnya ya belum seperti yang kita lihat sekarang, seperti yang kita tinggali sekarang, dan masih kosong. Yang ada saat itu cuma roh Allah, cuma Tuhan yang ada saat itu. Kita ini belum ada teman-teman. Dan bukan saya rasa ya, memang betul bahwa tumbuh-tumbuhan pun belum ada. Sebab ini di hari pertama kan. Hari pertama penciptaan. Jadi sebenarnya kalau kita tarik mundur lagi teman-teman dari kisah ini, sebenarnya dunia itu sendiri, langit dan bumi itu sendiri belum ada. Kosong, benar-benar kosong. Cuma benar-benar ada Tuhan sendiri. Nah, kalau kita lanjut kisahnya sampai ke ayat yang ke-31, lanjut ke pasal yang kedua, ya, di kitab Kejadian ini, kita bakal lebih mengerti tentang Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan bintang-bintang di langit, benda-benda penerang, Tuhan menciptakan makhluk-makhluk hidup, binatang, termasuk menciptakan kita sebagai manusia. Nah teman-teman, Tuhan itu ketika menciptakan manusia, dia tidak cuma sekedar menciptakan, oke, aku menciptakan kamu, dia buat pakai tangannya, dia kasih nafas kehidupan, oke, kamu hiduplah sendiri ya, cari makan sendiri, itu petik buah di pohon, makan ya, tanam sendiri. Waktu itu Tuhan suruh tanam sendiri, ya enggak. Tuhan sudah kasih pohon loh. Tuhan sudah kasih buah-buahan untuk manusia makan. Di ayat yang ke-29, Kejadian 1 ayat 29, Tuhan bilang gini, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tuhan menyediakan makanan kepada manusia. Tuhan menyediakan tempat tinggal kepada manusia, yaitu di manusia pertama ini, Adam dan Hawa tinggal di mana? Taman Eden. Memberikan makanan, memberikan tempat tinggal, memberikan pasangan hidup bagi manusia pertama itu, yaitu si Hawa. Adam diberikan Hawa sebagai istrinya. Dan Tuhan memberikan perintah juga kepada Adam, memberikan tujuan hidup, memberikan masa depan kepada Adam. Jadi memang teman-teman, dari awal sekali, bukan cuma sekarang. Kalau sekarang kita di gereja seringkali dikasih tahu kan, Tuhan itu menyediakan segala sesuatu buat kita. Tuhan itu memberkati kita agar kita bisa hidup. Tuhan memberkati keluarga kita agar kita bisa makan, minum, bisa sekolah.
Tuhan pelihara hidup kita. Seringkali kita di gereja dengar seperti itu kan. Tapi bukan cuma di zaman sekarang teman-teman. Dari zaman dulu memang Tuhan sudah melakukan itu. Tuhan memenuhi segala kebutuhan yang manusia butuhkan. Coba saya kasih contoh ya. Matahari. Kita ketemu matahari setiap hari, ya kan? Setiap pagi pasti ada matahari. Coba kalau kita pikirkan satu hari, itu matahari itu nggak muncul. Satu hari aja. Matahari itu tiba-tiba nggak muncul. Tuhan lupa bangkitin matahari dari ya ini, kasih ke kita matahari, lupa. Bumi itu lupa diputar sama Tuhan. Jadi apa hidup kita teman-teman? Beku semua kita. Meskipun Palembang ini panas ya, tapi kalau satu hari aja nggak ada matahari, kita nggak hidup teman-teman. Dari hal bukan sepele ya, sebenarnya matahari itu hal yang besar. Matahari itu sesuatu yang besar, tetapi ini seringkali menjadi sesuatu yang sepele bagi manusia. Oh, matahari sudah pasti terbit di pagi hari. Oh, kata siapa sudah pasti? Sudah pasti itu karena ada Tuhan yang kasih. Coba kalau Tuhan tidak memenuhi kebutuhan kita akan matahari itu, sinar matahari itu. Mungkin padi-padi di sawah, tumbuhan-tumbuhan yang kita makan buah-buahnya bisa nggak ada. Apalagi contohnya, ya di kitab Kejadian memang gravitasi tidak diberitahu sama Tuhan, diciptakan. Tetapi sudah ada gravitasi waktu itu. Coba kalau sekarang nggak ada gravitasi, teman-teman. Maksud saya gini, saya jelasin ini dari hal sepele yang mungkin jarang kita lihat, jarang kita amati. Sebenarnya itu juga adalah pemberian Tuhan. Kita jangan cuma melihat, oh, aku bisa makan, bisa minum, itu adalah berkat Tuhan. Nggak cuma itu, teman-teman. Ada matahari, ada bulan, ada oksigen, kita bisa bernafas. Apalagi yang dibutuhkan sama bumi. Gravitasi itu tadi. Kita butuh itu semua. Dan Tuhan sediakan, teman-teman. Dan memang dari awal bumi itu kosong kan dibilang di sini. Bumi itu kosong, cuma Tuhan. Berarti kita tahu siapa yang menciptakan semua itu. Siapa yang menyediakan semua itu? Kita sudah tahu sekarang bahwa semua yang menyediakan itu adalah Tuhan. Sampai detik ini, teman-teman, kita masih bisa hidup. Kita masih bisa makan, bisa minum, bisa sekolah. Itu karena Tuhan. Tuhan memang dari awal memang dia mau memelihara hidup manusia. Nah, bahkan teman-teman, kita sebenarnya untuk mengucap syukur ya, kita nggak perlu ngelihat apa yang di luar diri kita deh. Kalau misalnya kita sudah nggak bisa makan, kalau misalnya di zaman perang ya, di zaman perang dulu itu kan kita kan nggak ngerasain sekarang ya. Mungkin kakek nenek kita lebih dari kakek nenek kita lah ya. Kakek nenek kita punya papa, punya mama gitu. Waktu zaman perang masih ada orang-orang Belanda, orang-orang Jepang datang ke Indonesia ya. Makan itu susah teman-teman. Makan, minum, itu susah. Nggak seperti sekarang. Kalian buka HP, kita buka HP, lihat Gojek, lihat Grab, udah bisa pesan makanan. Makanan itu gampang didapatkan. Tapi dulu sulit, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita benar-benar kayak di zaman itu kembali lagi, kita susah untuk makan, kita susah untuk minum. Sekolah pun kita nggak bisa lagi. Apa yang kita bisa syukuri, teman-teman? Bersyukur itu tidak harus ngelihat dari apa yang di luar diri kita. Nggak perlu. Dari dalam aja, ngelihat yang paling dekat. Contoh, mata kita teman-teman. Kita masih bisa ngelihat. Kita bangun tidur, masih bisa buka mata. Kita masih bisa ngelihat. Masih bisa berjalan dengan kaki kita. Paru-paru kita masih berfungsi dengan baik untuk bernafas, jantung kita. Indra semua panca indera kita itu masih berfungsi dengan baik dari dalam diri kita aja. Itu juga bersyukur. Contoh paling kecil lagi rambut. Kita sudah mikir kan, oh rambut ini sudah pasti setiap bulan itu tambah panjang. Hari demi hari itu tambah panjang. Coba kalau misalnya tubuh kita mulai error.
bulu alis kita yang tambah panjang, rambut kita nggak panjang-panjang. Jadi setiap bulan itu kalian nggak aneh kan mulai kan. Kalau dulu kita harus potong rambut, sekarang kita harus potong alis. Bulu mata kita, semua kan normal lihat. Bulu mata kita stop di sinilah, tumbuhnya stop di sinilah. Berarti kan masih normal. Kalau bulu mata kita panjang terus sampai berat, nutupin mata, kalian jadi YouTuber sih bisa. Jadi maksud saya dari hal yang sepele pun sebenarnya kita bisa loh bersyukur. Kita nggak usah ngelihat hal-hal yang jauh, hal-hal yang besar. Nggak perlu. Bersyukur itu dari hal yang kecil saja. Nah dari hal yang kecil itu saja tadi kita sudah tahu juga bahwa itu karena Tuhan juga. Segala sesuatu yang di sekeliling hidup kita ini, sekeliling hidup kita ini, nggak ada satu sudut pun dalam kehidupan kita yang nggak ada campur tangan Tuhan. Tuhan kasih keluarga kita rezeki agar kita bisa makan. Tuhan kasih kesehatan kepada mama papa kita supaya mereka masih tetap bisa bekerja. Itu semua adalah berkat Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Nangkep ya sampai sini ya. Jadi sebenarnya pertanyaan, kalau misalnya kita ditanya orang, jadi kenapa kita harus bersyukur? Seharusnya salah pertanyaan itu. Harus diubah menjadi, bagaimana bisa kita nggak bersyukur? Bukannya kenapa kita harus bersyukur, bukan. Tapi bagaimana bisa kita tidak bersyukur sama Tuhan? Toh semua sisi kehidupan kita itu dipenuhi sama Tuhan. Semua sisi kehidupan kita, apapun itu, Tuhan campur tangan loh dalam hidup kita. Tapi kadang realita seperti masalah di dalam hidup menutup mata kita tentang hal ini, ya kan? Kadang, aduh kalau ada masalah, seolah-olah ya berkat Tuhan itu nggak ada, penyertaan Tuhan itu nggak ada. Contohnya kalau kita sebagai anak-anak remaja, kalau ada masalah misalnya di dalam keluarga gitu ya, masalah di dalam keluarga, itu bisa mengganggu pemahaman kita tentang ini. Kita bakal mikir, aduh, ya enak kalau keluarganya damai, keluarganya oke-oke aja. Loh, kayak kalau misalnya kena masalah loh, kayak sekarang misalnya, mungkin ada teman-teman yang keluarganya mendapatkan satu masalah, atau dalam relasinya dengan teman-teman dekatnya juga ada masalah, hidupnya seakan-akan punya penuh masalah, bingung mau bersyukur dari sisi mana. Katanya Tuhan menyertai segala sisi hidup kita, tapi kok kayaknya hidupku beda nih. Kayaknya Tuhan kayak pilih kasih nih. Enggak, teman-teman. Balik lagi, kita tidak perlu bersyukur itu mulai dari apa yang dari luar diri kita. Mulailah dari yang paling sederhana, yang paling dekat sama diri kita. Itu akan diri kita sendiri. Saya kasih contoh kehidupan Ayub ya. Ayub itu hidupnya pasti dia penuh dengan syukur awal-awalnya. Dia diberkati oleh Tuhan dengan amat sangat. Dikatakan oleh Alkitab, dia adalah orang yang paling kaya raya. Dia orang paling kaya raya di bagian timur, teman-teman. Bayangin, dia orang paling kaya loh. Hartanya itu banyak dan keluarganya aman-aman aja. Anak-anaknya itu happy, istrinya happy, hidupnya happy. Bahkan dia orang yang takut akan Tuhan. Dia itu taat beribadah di hadapan Tuhan. Perfect gitu, nyaris perfect hidup orang ini. Dia bisa bersyukur kan. Wah, dia bisa bersyukur karena Tuhan memberkati dia, memberikan dia anak, ya. Tuhan memberikan dia keluarga yang harmonis, memberikan dia hati yang takut akan Tuhan. Tapi ketika dalam kisah ini muncul si iblis melihat, oh iya wajar lah kalau Ayub itu bisa bersyukur sama Tuhan. Toh dia diberkati kan. Toh dia Tuhan berikan segala sesuatu yang dia perlukan. Mudahlah dia bersyukur, wajar lah. Coba kalau kita ambil, yang ngomong sama Tuhan, coba kalau berkat Tuhan itu diambil dari Ayub, pasti Ayub berhenti bersyukur sama Tuhan. Pasti Ayub mengutuki Tuhan, kata iblis seperti itu. Jadi dari kisah itu, seluruh harta Ayub itu diambil, dirampas. Dia dari orang yang paling kaya menjadi orang yang paling miskin. Dari keluarga yang harmonis, sampai nggak ada keluarga lagi, teman-teman.
Sisa istrinya aja, anak-anaknya semua mati, dibunuh. Dalam satu waktu, bukan bertahap. Dalam satu waktu hartanya hilang, keluarganya hilang. Apalagi yang bisa disyukuri? Sebenarnya nggak ada, teman-teman. Bahkan sampai akhir cerita pun tubuh Ayub itu pun sakit loh. Dia itu menderita sakit kulit kan. Sampai apa dibilang kusta gitu loh. Sakit banget. Di posisi Ayub gak ada lagi alasan untuk bersyukur sebenarnya. Kalau secara manusia, harta udah hilang. Bayangin kalau kita teman-teman, harta keluarga sudah hilang, keluarga kita sudah nggak ada, kita seorang diri. Apalagi yang kita bisa syukuri? Sulit. Terkadang keadaan membuat kita sulit memang untuk bersyukur. Tetapi ketika kita melihat bahwa kita bisa hidup itu sendiri, posisi kita masih hidup ya, kita masih hidup itu pun, itu adalah pemberian Tuhan teman-teman. Kalau Tuhan berkata tidak memberikan kehidupan bagi kita nggak bakal hidup. Dari awal bumi itu kosong. Dari awal bumi itu belum ada apa-apa sama sekali. Manusia itu nggak ada. Tapi Tuhan mengizinkan manusia itu hidup. Itu adalah berkat yang harus kita syukuri. Jadi, kalaupun memang manusia tidak lagi mendapatkan apa-apa, hidup kita ini sekarang tidak lagi mendapatkan apa-apa, berpikir bahwa tidak ada satupun yang bisa aku syukuri. Syukurilah akan hidup kita itu sendiri. Ya. Dan terakhir, kalau memang sampai hidup kita itu sendiri sudah hilang, teman-teman. Hampir HP kita itu, health point kita itu sudah hampir nol, sudah hampir mati ya. Kita syukurilah akan Allah itu sendiri. Karena sampai kita mati pun, kita itu milik Tuhan. Kita mati, hidup di dunia ini, nggak ada lagi yang bisa disyukuri. Kalau tadi kita mensyukuri hidup kita, sampai hidup kita sendiri pun bakal hilang. Syukurilah akan Tuhan itu sendiri. Seperti Ayub bilang, ya dia tahu bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia bersyukur akan Tuhan itu. Dia nggak tahu lagi bisa bersyukur akan apa. Hidupnya sendiri juga sakit. Rasanya kayak mau mati aja udah. Tapi ya dia di ujungnya dia mengerti bahwa ya kita bersyukurlah akan Tuhan itu sendiri bahwa kita ini milik Tuhan. Apalagi kita di perjanjian baru, kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang ikut kebaktian remaja hari ini adalah orang-orang yang sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita adalah milik Tuhan. Nah bersyukurlah akan hal itu, bahwa kita milik Tuhan. Karena tidak semua orang mendapatkan anugerah yang seperti itu. Kita ini very very lucky. Kalau bahasa ini itu ya benar-benar hoki lah. Kita ini hoki, kita bisa diselamatkan. Jadi teman-teman, kita tidak perlu bersyukur akan hal yang besar, tunggu hal sesuatu yang ajaib dulu terjadi baru kita bersyukur ya. Tapi mulailah dari bersyukur itu dari hal yang sederhana. Dan bersyukur kepada Tuhan karena ya kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu itu karena ada Tuhan yang memberikan. Sampai sini nangkep ya. Oke teman-teman, sudah waktunya Q&A. Saya jelaskan secara singkat. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di Q&A, bisa dijelaskan secara lebih. Oke, thank you Contoh Richard. Silakan Sam. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam Q&A. Jadi, teman-teman boleh ajuin pertanyaan via chat ke Q&A ya. Nanti Jessie akan ubah namanya jadi Q&A dan teman-teman jangan malu untuk bertanya ya. Silakan bertanya ke Q&A.
Berarti nanti Q&A juga yang jawab ya? Sisi yang jawab ya? Enggak lah, contoh-contoh yang jawab. Kan nanyanya ke kamu. Saya hanya menyampaikan. Oh. Contoh, udah dapat satu pertanyaan. Nah, dia nggak mau disebutin namanya. Dia nanya gini. Contoh, kalau nilai kecil bersyukur apa ya? Kalau dapat nilai kecil? Iya. Pertama, kita harus evaluasi diri ketika kita dapat nilai kecil ya, pertama-tama ya pasti ya. Kalau kita dapat nilai kecil itu mungkin kita nggak teliti kah, atau kita kurang belajar kah, atau kalau memang kita sudah benar-benar belajar dengan keras dan nilainya masih kecil, memang sulit ya, memang sulit hal-hal yang seperti itu. Tapi kita bisa melihat ini sebagai satu hal motivasi. Contoh ya, kalau orang selalu berhasil ya dalam hidupnya, dia nggak tahu tentang apa itu kegagalan. Nilainya dapat besar terus, nilainya tinggi terus. Dia nggak tahu apa itu rasanya dapat nilai kecil. Dia nggak susah untuk bersyukur jadinya. Ya nggak sih? Oh, yang nilai besar karena wajar lah. Karena kan aku belajar. Karena kan aku sudah memang pintar gitu loh, ranking kan. Jadi nilaiku tinggi terus. Tapi kalau orang yang nilainya itu naik turun ya, kayak saham gitu loh, naik turun. Jadi kayak nilainya kadang tinggi, kadang kecil, kadang tinggi, kadang kecil. Orang seperti itu bisa bersyukur ketika dia berhasil. Jadi sebenarnya nilai kecil itu adalah proses, teman-teman. Proses di mana kita bisa tahu tentang rasa syukur. Karena kita rasa syukur itu nggak perlu hal besar kan. Dari hal kecil pun bisa, yaitu yang mengajari kita. Kalau hari ini nilai kita kecil, nanti minggu depan nilai kita besar, kita akan bersyukur. Pasti. Tapi ketika nilai kita masih kecil, cobalah motivasi diri kita bahwa sebenarnya aku bisa dapat nilai tinggi. Tuhan bakal bantu. Dan sampai hal itu datang, Tuhan bantu, kita pasti punya ucapan syukur. Gimana? Menjawab nggak? Terjawab contoh. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lain nggak, Syu? Sampai sekarang belum ada. Oke, mungkin teman-teman jangan malu untuk bertanya. Kalian boleh tanya apa aja yang berkaitan dengan syukur gitu ya. Nanti contoh di chat akan siap menjawab semua pertanyaan teman-teman. Saya coba jawab semuanya ya. Mungkin dari teman-teman pengurus ada yang mau bertanya, boleh kalian kirimkan ke Q&A, nanti akan dibantu sesi untuk bacain ya. Sembari nunggu pertanyaan nih ya, saya ada kepikiran satu hal lagi. Terkadang ada satu hal yang membuat kita itu sulit untuk bersyukur, bukan cuma masalah, tapi tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana kemauan. Ngerti nggak? Jadi kita sudah tahu bahwa Tuhan itu memenuhi segala kebutuhan kita, ya kan? Kebutuhan kita tuh apa ya? Makan, minum sehari-hari. Kalau tanpa itu kita nggak hidup gitu. Tanpa itu kita bisa sakit. Hidup kita menjadi terhambat. Nah, itu kebutuhan, teman-teman. Nah, Tuhan penuhi semua itu. Tapi terkadang kita menyamakan kebutuhan dengan kemauan. Kemauan itu apa? Contohnya, baru-baru ini kan keluar PS5 tuh. Ya kan? Nah, PS5 itu sebenarnya bukan kebutuhan, teman-teman. Banyak orang itu berpikir, aduh, kok Tuhan nggak kasih yang aku butuhkan sih? Aku kan butuh PS5. Teman-teman, sekali lagi kita harus mikir bahwa PS5 itu bukan kebutuhan. HP bagus itu bukan kebutuhan. Tapi itu kemauan. Dan kemauan jika diberikan Tuhan, kita bersyukur. Dan itu hanya bonus loh, teman-teman. Bonus dari berkat Tuhan.
itu bukan sesuatu yang harus Tuhan berikan, bukan. Jadi jangan kita berpatokan dengan kebutuhan kalau mau bersyukur, tetapi kemauan ya, jangan berpatokan sama kemauan, tetapi melihat kebutuhan kita bersyukur akan hal itu. Nangkep ya teman-teman ya. Kadang hal ini juga menjadi penghambat. Kita harus pinter-pinter bedain mana kebutuhan, mana kemauan. Ada pertanyaan? Gimana sih, ada pertanyaan yang masuk? Belum, contoh. Oke, belum ya. Mungkin sudah jelas dari semuanya ya, Richard. Mungkin Q&A-nya mau nanya kali. Oh ya, sure. Q&A-nya ada Q&A. Q&A sendiri. Tidak ada, saya sudah cukup jelas. Sudah ya. Oke, jadi memang yang tadi terakhir dibilang contoh Richard itu penting ya teman-teman. Harus bisa untuk bedain antara kebutuhan dan kemauan. Jadi jangan karena kemauan kita nggak bisa kita dapetin, kita jadi malah nggak bersyukur sama Tuhan. Karena sebenarnya itu bukan kebutuhan kok. Tuhan kan pasti akan memprioritaskan kebutuhan kita. Kadang-kadang memang kemauan kita itu ya hanya untuk memuaskan diri sendiri aja gitu ya, contoh ya. Iya, coba kita balik, kita pikirin. Tuhan cuma mau memenuhi kemauan kita saja, kebutuhan kita nggak dipenuhi. Salah juga kan? Jadi kalaupun kita ngebalikin hal itu menjadi salah. Kalau misalnya Tuhan cuma memenuhi kebutuhan, kemauan kita, ya udah Tuhan kasih kita PS5, Tuhan kasih kita HP bagus, tapi kita nggak bisa sekolah, tapi kita nggak bisa makan, nggak bisa minum. Memang kita bisa hidup sama PS5 doang, sama HP bagus gitu. Ini ada yang tanya nih. Oh, contoh gimana kalau kita ngomong kita bersyukur tapi dalam hatinya enggak bersyukur. Oh. Ya, jadi ada satu teman kita nih nanya, dia bilang gimana kalau kita itu ngomong dari mulut kita ini keluar aku bersyukur, tetapi dalam hati itu enggak bersyukur ya. Pertama Tuhan pasti tahu ya ketulusan hati kita dalam mengucap syukur ya. Ketulusan hati kita mengucap syukur itu Tuhan pasti tahu. Manusia memang tidak bisa menilai. Apalagi orang Kristen ya. Kata-kata puji Tuhan itu udah jadi kayak apa ya? Sesuatu yang hampir setiap hari kita ungkapkan. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik gitu kan. Walaupun juga keadaan di dalam lagi berdarah-darah gitu loh. Lagi ada masalah, tapi kita selalu bilang puji Tuhan baik. Nah, seolah-olah jadi kata puji Tuhan itu enggak sakral lagi gitu loh. Menjadi kata-kata yang sehari-hari kalau di orang Amerika itu kan budaya Amerika itu dia kata-kata yang tanpa arti tapi selalu diucapkan itu what's up. Yo, what's up? Gitu. Iya kan? Kalau orang barat itu budaya seperti itu. Yo, what's up bro? What's up? How you doing? How you doing? Sebenarnya mereka bukan hanya kabar, bukan. Jadi kalau ketemu orang Amerika, kalau kita ditanya seperti itu, yo what's up, what you doing? Nggak perlu jawab. Itu cuma cara mereka say hi. Kalau kita kan halo, kayak gitu. Kalau mereka nanya kabar, how are you? Nah, kita nggak perlu jawab. Nah, itu menjadi kata-kata yang sudah artinya itu melenceng kan. Yang tadinya harusnya untuk bertanya kabar, ini jadi untuk say hi doang. Nah sama, takutnya kata-kata puji Tuhan di dalam kekristenan, di dalam keseharian kita sebagai orang Kristen, takutnya jadi kayak gitu doang. Kayak keluar gitu aja, oh puji Tuhan baik, puji Tuhan bisa sekolah, puji Tuhan ini dan itu. Tapi apakah hati kita benar-benar memang bersyukur, teman-teman? Nah itu perlu koreksi diri. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, ya Tuhan yang tahu. Manusia nggak bisa tahu, teman-teman. Apakah orang itu tulus bersyukur atau enggak. Cuma Tuhan yang bisa tahu. Itu urusan pribadimu dengan Tuhan sendiri. Pribadi kita sendiri dengan Tuhan. Bukan urusan orang lain.
Tangkap ya? Gimana? Menjawab nggak yang bertanya tadi? Jadi sebenarnya apa? Halo? Ya, nggak apa-apa. Itu suara siapa tadi? Saya. Oh ya, oke. Ya tadi contoh Richard mau bilang apa? Silakan. Iya, kalau misalnya sampai sekarang kita tetap seperti itu, misalnya kita mengucap syukur dari mulut, tetapi dari hati kita tidak benar-benar mengucap syukur, surprise ya. Sorry. Tadi tiba-tiba hilang. Tiba-tiba loh, ini oke. Ini dari tadi kok ada yang Oke, teman-teman. Saya tadi mau ngomong kalau misalnya kita sampai sekarang itu melakukan hal itu ya, misalnya kita sampai sekarang ngomong puji Tuhan dari mulut, tapi dari hati nggak puji Tuhan. Ambillah satu waktu sejenak sama Tuhan. Kita ingat baik-baik kebaikan apa yang Tuhan sudah kasih ke kita. Ya, Tuhan sudah memberikan kita apa. Pasti ada satu alasan kita bisa mengucap syukur. Dan tanpa itu kita nggak bisa hidup, dan ketika kita sadar itu dari Tuhan ya kita bisa mengucap syukur dari hati. Relasi dengan Tuhan itu penting kalau masalah ucapan syukur. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita ucapan syukurnya juga jadi kurang gitu. Ada pertanyaan lain teman-teman? Gimana sih, ada yang masuk ke sisi nggak? Nggak ada contoh. Oke, mungkin sudah tidak ada teman-teman yang mau bertanya. Contoh Richard masih di sini kah? Iya. Oh, oke. Ya, contoh bisa kasih kesimpulan untuk kita dari semua pembahasan hari ini. Kesimpulannya? Ya. Oke, kesimpulannya sekarang kita tahu segala sesuatu yang ada dari kita itu adalah bukan milik Tuhan ya. Lebih tepatnya kalau untuk dalam hal ini dari Tuhan. Ngerti nggak? Jadi awal mulanya itu kan kosong. Tapi Tuhan memberikan segala sesuatu dari kita. Kita sekarang. Nah itu segala sesuatu itu milik Tuhan. Kalau misalnya kita nggak mengucap syukur, kalau bahasanya itu kurang ajar deh. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Sekali lagi pertanyaannya, jadi mengapa kita harus mengucap syukur? Bukan itu pertanyaannya. Tapi bagaimana bisa kita tidak mengucap syukur sama Tuhan? Pasti ada yang salah kalau kita nggak mengucap syukur sama Tuhan. Itu contoh yuk. Oke, thank you. Bisa tutup untuk pemberitaan firman Tuhan ini dalam doa contoh. Oke. Yuk teman-teman, kita berdoa. Nanti saya juga doakan untuk kehidupan kita secara keseluruhannya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan kami diperlengkapi dengan firman Tuhan. Sejak dini kami sudah mengenal Tuhan dan diajari dengan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan masih banyak hal yang belum bisa kami pahami, yang menurut kami masih sulit untuk kami mengerti. Tapi biarlah Tuhan dengan hikmat-Mu, Tuhan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang kami dengar. Bukan cuma untuk hari ini, tetapi juga hari-hari sebelumnya dan hari-hari yang esok hari-hari selanjutnya Tuhan. Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan juga bersyukur Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan mengizinkan kami boleh hidup di dunia ini
Tuhan mengizinkan kami boleh bisa dibilang punya kehidupan yang layak, Tuhan. Kami dipelihara Tuhan, keluarga kami dipelihara Tuhan, kami masih bisa beribadah, kami bisa sekolah, makan, minum, punya keluarga. Kami bersyukur untuk semua hal itu, karena kami sadar saudara-saudara kami di luar sana mungkin tidak bisa menikmati seperti apa yang kami nikmati sekarang. Terkadang mereka tidak memiliki keluarga, terkadang makan pun mereka susah. Dan Tuhan, jikalau kami juga sampai mengalami hal seperti itu, biarlah Tuhan terus mengajari kami untuk mengucap syukur, dan jikalau masalah datang dalam kehidupan kami, Tuhan yang berikan kami kekuatan juga untuk tetap mengucap syukur. Arahkan mata kami kepada Tuhan dan membuat kami sadar bahwa Tuhan mengasihi kami dan itu adalah berkat Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami, kegiatan kami selanjutnya, 1 minggu ke depan lagi, sampai kami berjumpa lagi satu sama lain dalam ibadah ini. Tuhan tolong pelihara kami. Apapun yang kami kerjakan, entah kami sekolah, kami belajar, bermain, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan jagai kesehatan kami. Dan juga untuk keluarga kami, Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan juga yang tolong mereka, Tuhan sertai, dan Tuhan berikan kesehatan juga bagi mereka. Sebab Tuhan tahu di masa-masa pandemik seperti ini sangat berbahaya bagi kami, apalagi kami harus keluar kerja, keluar dari rumah. Tolong Tuhan, Engkau yang pelihara hidup kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk segala-galanya. Kami naikkan ucapan syukur kami dan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Contoh Richard hari ini. Sama-sama. Semoga jadi berkat buat teman-teman ya. Amin. Kiranya Tuhan terus menyertai pelayanan ke depan ya. Oke, Thank you. Ya,